Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Imam masjid yang kami muliakan dan seluruh pegawai syara, asatidz yang sempat hadir pada kesempatan ini, langsung kepada hadirin jamaah Misbah rahimakumullah. Sebagai seorang hamba yang beriman, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesempatan bisa bersama-sama untuk hadir di tempat ini, melaksanakan kewajiban kita, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kemudian salat dan taslim senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, memberi syafaat buat kita semua, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu berpegang teguh, istiqamah dengan kalimat itu. Tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan bersedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar, berita gembira kepada mereka tentang surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah aulia mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan di dalamnya sungai yang memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu pinta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu terhadap dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Dari ayat ini perhatikan, dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir apa yang dimaksud dengan istiqamah. Ya, istiqamah. Istiqamah itu kalau secara bahasa lurus. Ketika seorang berjalan, dia tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tidak terpengaruh oleh apapun bentuknya. Dia tetap berada di atas jalan yang lurus. Istiqamah. Istiqamah ini pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, namanya At-Thawr bin Abdillah At-Thaqafi. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepada saya sesuatu yang di dalam agama ini saya tidak akan bertanya kepada siapa-siapa.
setelah bertanya sama engkau. Dan setelah ini saya tidak akan bertanya lagi. Ya, maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada kalimat itu. Ya, ini orang istiqamah. Ya. Di kalangan para ulama tafsir memberikan pengertian tentang istiqamah. Ya. Ini para sahabat, kalau kita urutkan para ahli tafsir itu disebutkan oleh para ulama, sebenarnya ahli tafsir yang utama itu adalah para sahabat yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka ini ahli tafsir. Ada juga ditambah dengan paman Nabi namanya Ibnu Abbas. Salah satu yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar tentang istiqamah, beliau mengatakan, al-istiqamah alla tusyriku bihi syai'an, alla tusyriku billahi syai'an. Kalau seorang yang istiqamah itu dia tidak mensyirikatkan Allah, berada pada tauhid yang murni. Ya, berada pada tauhid yang murni. Emang tauhid ini penting ya, karena ini diterimanya ibadah seseorang di atas tauhid yang murni, yang benar. Kalau tentang ketauhidannya rusak, maka ibadahnya tidak diterima. Ya. Saya berikan contoh yang paling simpel saja masalah tauhid ini. Ada ulama yang menyebutkan begini, contoh. Kalau saya seorang pasien mendatangi dokter, saya menderita penyakit misalnya. Ketika saya diagnosa oleh dokter bahwa saya menderita penyakit ini, maka diberikan resep sesuai dengan keilmuan yang dia miliki oleh seorang dokter. Ya. Bukan obat kuat ini yang dikasih, bukan. Samurat. Bukan asam urat. Diberikan resep. Ketika saya diberikan resep dan mengikuti petunjuk dokter, maka saya sembuh dengan resep yang diminum oleh dokter. Nah, seorang dokter yang tauhidnya yang bagus, yang baik, maka di dalam hatinya bahwa saya berikan dia tata cara minum obat, dan dia mematuhi perintah itu, kemudian dia sembuh, maka seorang dokter yang tauhidnya bagus, maka dia mengatakan kesembuhan itu dari Allah. Hanya dia memberikan perantara lewat obat. Iya, lewat obat. Begitu juga seorang pasien. Ketika saya datangi dokter, kemudian saya sembuh dengan obat yang dia berikan dan mengikuti tata cara minum itu, maka saya sembuh. Maka saya mengatakan bahwa ini adalah penyembuhan dari Allah, bukan dari dokter. Lewat perantaraan dokter ini saya minum obat, maka saya sembuh. Ya. Makanya di kalangan ulama ada para aulia yang agak keras. Dia terkadang tidak datang sama dokter kalau sakit. Ya. Karena ada ayatnya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, maka dialah yang mengobati. Terkadang mereka tidak datang itu. Itu yang agak keras sedikit. Ya. Tapi kita harus mengikuti secara umum. Bahwa memang kalau ada ikhtiar namanya. Kalau Anda sakit, berikhtiarlah untuk mengobati dengan jalan apa? Minum obat dan lain sebagainya.